Halo, kamu sedang mendengarkan Ruby Podcast. Bersama Anggi dan Sarah yang akan menemani kegabutan kalian semua. So, pastikan kalian tetap stay enjoy di podcast ini ya. Saatnya Rainbow, Rainbow Ruby, Rainbow, Rainbow Ruby, Rainbow, Rainbow Ruby, yeah. Hai Anggi, apa kabar nih? Halo Sarah, kabarnya baik nih. Sarah gimana? Wih, kabar baik lah Anggi. Alhamdulillah. Wih. Oh iya, ngomong-ngomong ya Anggi, ada cerita menarik apa sih hari ini? Cerita menarik ya. Oh, ada. Tadi aku baru baca di timeline salah satu sosial media gitu. Nah, di situ ada yang nulis kalau dia itu tuh lagi galau. Soalnya katanya nih orang lagi suka sama orang, cuman dia itu cuman dianggap temen sama si orang yang dia suka. Terus gimana tuh? Nah, habis baca itu, aku jadi keinget nih. Itu tuh sebenarnya terjadi di aku di beberapa hari belakangan ini. Jadi tuh aku sempat ya galau lah, sedih gitu. Giliran aku suka sama orang nih, terus ngerasa disukain balik. Taunya cuma dianggap temen doang. Loh, kok bisa sih? Emang gimana ceritanya? Coba dong ceritain. Jadi gini nih ceritanya, kan aku pernah nih kan suka sama cowok. Dia tuh orangnya baik, terus cakep, ibadahnya juga bagus, asik juga tuh orangnya. Singkat cerita, kita udah deket nih, terus ada momen dia itu lagi curhat cerita ke aku, terus dia tuh bilang, dia lagi suka sama orang. Udah berharap nih akunya, endingnya dia itu bilang kalau dia lagi suka sama orang lain. Dan dia juga bilang makasih banget ke aku karena menurut dia ya aku itu orang yang paling baik menurut dia, teman paling baiknya dia lah. Waduh, berarti kamu tuh lagi kejebak friendzone tuh, Anggi. Bisa dibilang gitu sih. Tapi hati-hati loh Nggi, ya siapa tahu kan kamu itu cuma kena PHP aja, jadi bukan masuk ke dalam friendzone sih. Wah, gimana tuh bedanya friendzone sama PHP? Sebenarnya friendzone tuh yang kayak gimana sih? Jadi PHP itu tuh lebih mengarah ke kamu tuh cuma dikasih harapan-harapan doang gitu, tanpa ditembak atau nyatain perasaan, jadi tanpa kejelasan gitu deh. Nah, kalau friendzone itu lebih ke kamu atau dia nih udah bilang suka kan, udah menunjukkan perasaan, tapi ya gitu responnya cuma ya kita temenan aja. Gitu. Jadi tuh kayak PHP sama si friendzone ini tuh beda-beda tipis gitu ya. Ya bisa dibilang sih gitu. Terus kalau ciri-ciri orang nih dia udah kejebak friendzone itu tuh gimana sih? Karena kan katanya tadi PHP sama friendzone itu kan beda-beda tipis kan? Nah, kalau ciri-ciri orang yang kejebak friendzone itu biasanya nih ya, selain cuma dianggap temen, dia itu juga lebih sering menceritakan tentang orang lain yang mungkin yang dia suka gitu ya. Nggak pernah tuh menanggapi kode-kode suka gitu tuh kayak yang serius, itu tuh nggak pernah, dan pasti cuma dianggap ya udah, cuman kayak bercandaan aja. Oh gitu, jadi tuh kayak misal kita udah berbuat lebih gitu, udah usaha lebih buat dianya, tapi dianya tuh kayak responnya cuman, ya kita tuh cuman temen biasa aja gitu ya. Iya gitu sih harusnya. Terus sebenarnya kenapa sih kok bisa gitu terjadi yang namanya friendzone? Friendzone itu sebenarnya bisa nggak sih bermula dari rasa berharap kita yang lebih ke si dianya nih? Kenapa sih bisa adanya friendzone? Ya kalau menurut kacamata aku sih kayak ekspektasi lo tuh sebenarnya ketinggian banget nih sama harapan yang udah lo bangun, yang lo bakal yakin banget dia ini bakal jadi milik lo ya kan, tapi ternyata perasaan lo itu gak sama apa yang dia rasain ke lo, sampai akhirnya
lo tuh ngerasa kalau dia tuh kayak jahat banget, udah PHP-in lo gitu kan. Sampai akhirnya tuh kalian terjebak friendzone, padahal selama ini dia cuma nganggep lo itu sebagai teman baiknya, cuman elonya aja nih yang udah kegeeran dan berlebihan ngerasa kalau dia itu punya sesuatu yang lebih ke lo, padahal enggak. Ya, tapi sekarang gini deh, kalau misal ya dia itu ada niat baik sebagai teman, terus kenapa care-nya dia, perhatiannya dia itu tuh harus berlebihan gitu loh, kan jadi bingung kitanya. Nah, gini loh Gi, kita itu kan nggak bisa menebak nih ya apa jalan pikiran orang lain kan. Ya kalau menurut kamu itu berlebihan, tapi kan menurut dia itu biasa aja gitu. Semua perhatian yang dia kasih ke kamu itu nggak ada bedanya sama perhatian yang dia kasih ke teman-teman dia yang lain. Ya apa ya, nih kalau aku kasih tahu ke kamu nih ya, kita ini perempuan yang dikemas lengkap dengan rasa kegeeran, cepet baper dan nggak bisa bedain situasi. Jadi menurut Sarah nih, di sini aku yang sebagai pelaku, terus dia yang sebagai korban gitu ya? Ya gimana ya, aku tuh nggak bisa menentukan sih siapa yang pelaku dan siapa yang korban di sini. Karena keduanya pun ya sama-sama salah sih menurut aku. Kesalahannya sih ada di komunikasi sebenarnya. Makanya jangan terlalu berharap sama manusia deh, nggak akan bener endingnya. Ya iya sih, terus gimana dong harusnya? Aku juga nggak mau kan kayak gini terus terjebak dalam rasa nyaman yang dia kasih. Tapi aku juga nggak mau kalau cuman gini-gini doang. Kayak kita tuh harus punya kepastian gitu, Cailah. Apalagi kan kalau cuman dianggap temen tuh kayak ya sakit sih. Iya makanya lu tuh jangan kebanyakan berekspektasi gitu kan. Nah caranya itu ya udah lu mengkonsumsi banyak kenyataan. Jadi kamu tuh nggak larut dalam ekspektasi yang berlebihan gitu kan. Cara paling terbaik untuk melupakan seseorang dengan mudah yaitu dengan cara tersakiti. Ya nggak apa-apa lah icip sakitnya sedikit tapi kan lupa daripada icip nyamannya tapi dapetnya luka. Tapi ya ngomong-ngomong nih, banyak banget nggak sih yang ngalamin hal kayak kamu gitu? Terjebak friendzone, kena PHP, dan yang kayak gitu-gitu deh. Wah parah sih, salah satu penyakit yang paling cepet banget penyebarannya di dunia perbucinan. Fix. Wah bener banget sih, berarti gue tuh parah banget ya pernah ngalamin beberapa dari itu semua. Tapi ya bener sih yang kamu bilang, bener-bener. Terus friendzone itu iya sih kayaknya salah satu yang paling cepet nyebar di kalangan manusia bucin. Kenapa tuh? Ya karena banyak orang yang terlalu memiliki ekspektasi berlebihan dan sok pintar dalam mengatur hatinya. Jadi pada intinya friendzone itu tuh tercipta dari rasa atau ekspektasi orang yang berlebihan aja kan sama orang yang dia suka. Terus ditambah sama miskom dan akhirnya ya dia terjebak dalam friendzone itu sendiri, gitu kan? Iya, betul banget. Makanya pakai hati itu yang benar. Letakin sesuai pada wadahnya. Ya udah deh, segitu dulu perbincangan kita hari ini. Yang lagi mengalami friendzone, gak usah pusing. Ambil sikap, perbaiki hati, fokus, lupain dia. Yang lagi gak mengalami, ya udah jangan sok-sokan buat nyobain, oke? Wih, oke, mantul banget nih ya. Semoga buat yang ngedengerin podcast ini ya kan siapa tahu ada yang samaan gitu. Bisa lah diambil pelajarannya. Hati-hati sama yang namanya hati. Oke deh, terima kasih buat semua yang udah ngedengerin podcast ini. Semoga tidak ada lagi hati-hati yang tersakiti dari kejamnya si friendzone. Sampai ketemu di Ruby Podcast selanjutnya. Papayo. Papayo. Aduh, Kedengeran? dengar-dengar. Ya udah ulang. Ulang, Lur. Take 3.